Nah, setelah saya tuh memakai asam humat, tanah itu gembur. Nah, terus saya coba dulu di tanaman cabai, berhasil. Lalu ini saya praktekkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman melon yang awalnya mungkin ada beberapa kendala, tetapi alhamdulillah bisa teratasi. Dan mungkin ini akan sangat menguntungkan atau sangat mendukung khususnya bagi para petani melon pemula. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman melon. Teman-teman bisa melihat di belakang saya adalah hamparan tanaman melon yang sudah siap dipanen. Jadi tinggal beberapa hari lagi atau saat ini pun kalau dipanen sudah bisa. Siapa mengira tanaman melon yang saat ini siap dipanen dengan produktivitas yang sangat tinggi ini awalnya mengalami beberapa kendala, tetapi alhamdulillah bisa teratasi. Kemudian di lahan ini juga tidak hanya ditanam satu varietas, tetapi mencoba dibandingkan. Ternyata ada salah satu varietas yang menurut sang pemilik lahan ini sangat recommended atau sangat direkomendasikan, khususnya bagi para petani pemula karena memiliki beberapa keunggulan, kemudian beberapa ketahanan sehingga sangat mendukung bagi proses budidaya tanaman melon. Dan insya Allah resiko kegagalan itu dapat diturunkan dan resiko keberhasilan itu dapat ditinggikan. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Selamat siang, saya petani dari Padukuhan Garutan, Kelurahan Bendung, Kecamatan Semin, dengan Bapak Yasri Handoko. Ini saya kebetulan menanam dua varietas, untuk varietas Delon sama yang satu varietas lain. Kebetulan ini di usia sama, dengan nutrisi juga sama. Untuk perbandingan bisa dilihat sendiri. Keunggulan di Delon 65 itu, buahnya itu bisa besar-besar. Terus dari saya sendiri selaku petani, itu himbauan itu kan cuman petani itu motivasinya itu bisa menanam dengan hasil produksi yang tinggi. Sedangkan di merek Delon ini bisa membuktikan ke saya sendiri. Soal harga itu kan tengkulak Mas Yaki yang bisa memberi harga. Kalau petani untungnya itu yang jelas sudah bisa dapat poin di tonase buah. Oke, dengan Pak Yasri ya, yang beralamat di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, untuk saat ini sedang budidaya tanaman melon. Ini ternyata ada dua varietas ya Pak ya? Dua varietas yang saat ini sudah menjelang panen. Masa panen. Bahkan sebagian sudah mungkin siap dipanen gitu ya. Tadi ada dua varietas, diantaranya adalah Delon ya Pak ya? Delon, dan alhamdulillah banyak hal yang mungkin didapatkan. Keuntungannya adalah buahnya itu cepat besar gitu ya. Diameternya besar, kemudian kalau harga juga ikut pasaran. Pada dasarnya kalau petani ngejar tonase ya benar. Untuk menanam Delon ini cukup direkomendasikan berarti ya. Kalau untuk menanam Delon ini ketika dibandingkan dengan varietas lain Pak Samin, ketika di ketahanan terhadap penyakit atau mungkin bercak daun atau mungkin busuk batang dan lain sebagainya, atau virus keriting atau virus kuningnya di lahan ini gimana Pak? Oh ya, itu kebetulan dari varietas Delon itu saya sendiri amati sama varietas yang lain itu dari keritingnya itu alhamdulillah Delonnya itu 0%. Terus varietas lain itu ada hampir 10% itu keriting. Nah, saya sendiri mengambil kesimpulan itu untuk tanaman Delon itu untuk petani pemula seperti saya ini pemula itu untuk pembelajaran sangat dan sangat menyenangkan. Untuk perawatan pun juga sangat enak. Istilahnya itu disambi-sambi itu harapannya bisa panen gitu loh untuk Delon. Kalau yang lain itu harus pengamatan rutin. Untuk serangan jamur alhamdulillah juga di Delon sisi-sisinya aman. Kemarin yang varietas lain itu di usia 21 hari sudah
terserang jamur. Untuk delonnya sampai umur 58 hari ini masih sisi aman. Masih aman, gitu aman. Ya. Jadi keuntungan delon yang pertama adalah di kekuatan terhadap penyakitnya ya. Hama penyakit tadi, hamanya di keriting daun itu alhamdulillah lebih tahan. Padahal perawatan kemudian lahan yang merawat itu juga sama, tetapi kekuatannya ternyata jauh berbeda. Jauh. Kemudian terhadap serangan penyakit di umur 21 hari ini jamur sudah mulai masuk. Sudah mulai, Mas. Untuk varietas yang lain, tetapi untuk delon alhamdulillah masih aman. Sehingga Pak Yasri sangat merekomendasikan untuk para petani pemula yang ingin budidaya tanaman melon itu delon bisa menjadi salah satu solusinya itu. Betul. Karena perawatannya cenderung lebih mudah dan potensi berhasilnya itu lebih tinggi, lebih tinggi. Dan mungkin yang paling terlihat dari saat ini adalah kekuatan terhadap serangan bercak daunnya sama produktivitas ukuran buahnya ya. Kalau saat ini memang sangat terlihat kalau untuk delon itu memang diameternya mau besar gitu ya Pak ya, mau besar padahal umurnya sama, tapi besar buahnya jauh berbeda ya Pak. Mungkin itu juga mungkin untuk petani pemula pentingnya pemilihan bibit atau benih itu sangat menentukan di proses budidaya. Untuk Pak Yasri sendiri ini memang sengaja menanam 2 varietas supaya bisa membandingkan mana yang lebih baik. Kemudian pada teknis budidayanya Pak Yasri, untuk lahan budidaya tanaman melon ini untuk pupuk dasar yang digunakan apa saja ini Pak? Nah ini kebetulan gini Mas Yaki, untuk lahan seluas kurang lebih 2000 meter untuk kapasitas 3000 batang dengan 2 varietas benih itu tadi. Untuk pupuk dasarnya itu saya memakai Vertifos sama Ponska sama pupuk kandang plus dolomit. Setelah itu di usia 5 hari saya kocor pakai Ultradap sama asam humat sama asam amino. Di usia 7 hari saya masukkan NPK Mutiara 1616, tapi per 1000 batangnya hanya memakai 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo. Cukup hemat berarti Pak ya? Cukup hemat. Terus di usia 14 hari saya naikkan untuk pemupukan kedua, saya pakai tambahi NPK Mutiaranya jadi 1000 batangnya 2 kilo. 2 kilo. Itu setiap per minggu sampai di usia terakhir saya ngocor itu 40 hari itu selalu naik. Jadi naiknya 1 kiloan. Naiknya 1 kiloan. Ya kemarin saya analisa dari keseluruhan pemupukan untuk NPK hanya kisaran 36 kilo. Dari awal sampai akhir. Terus saya usia 28 hari setelah ada bakal buah yang mau disisakan, saya lanjutkan pakai pemupukan spray. Saya pakainya Kalinet itu per tank saya hanya juga saya rem itu saya hanya memakai 2 tutup per tangki. Hanya itu saja yang dulu saya lakukan sampai di usia 50 hari. 50 hari saya lepas. Ini pemupukan itu dari bawah dan atas ya? Dari atas, ya. Kemudian tadi pupuk dasarnya itu ada 3 bahan, ada pupuk kandang, kemudian ada Ponska sama Vertifos. Kalau tadi dosisnya Pak untuk sekitar 2000 meter persegi ini, tadi pupuk kandangnya berapa kilo Pak? Pupuk kandangnya saya memakai kisaran 750 kilo. Itu pupuknya itu fermentasinya 3 bahan dari kotoran ayam, kotoran kambing sama kotoran sapi. Oh dijadikan satu? Dijadikan satu, saya fermentasi, saya spray pakai sebelum saya lakukan ke tanah pakai M21. Ya. Jadi di fermentasi terlebih dulu. Ya. Kemudian diaplikasikan ke lahan, ini totalnya sekitar 750-an kilo. Kemudian untuk Ponska dan Vertifosnya? Ponskanya saya memakai 70 kilo, terus Vertifosnya saya memakai 150 kilo. 150 kilo plus 70 kilo Ponska. Itu berarti dijadikan satu ya Pak ya? Dijadikan satu berarti disebar di bedengan. Di bedengan, kemudian setelah itu dilakukan penutupan menggunakan tanah. Ya. Setelah itu baru dipasang mulsa. Setelah pemasangan mulsa Pak, ada perlakuan khusus misalkan dia kocor bahan tertentu atau bisa langsung ditanam? Ada Mas. Itu setelah saya melakukan penutupan mulsa, 1 minggu sebelum tanam itu saya kocor memakai Trichoderma, terus saya campur asam humat sama asam amino. Itu saya diamkan selama 1 minggu. Nah setelah 1 minggu baru saya tanam. Jadi sebelum proses penanaman itu ada bahan yang ditambahkan, dikocor terlebih dahulu ya Pak? Ada Trichoderma, kemudian asam humat dan asam amino. Masing-masing dosisnya berapa itu Pak? Masing-masing itu 1 tangki kocor itu saya memakai asam aminonya 1 tutup, asam humatnya 1 sendok, sama Trichodermanya 1 sendok. Tujuannya untuk apa Pak? Untuk biasanya kan di lahan di perubahan antara iklim, kan kemarin saya nanamnya di pasca kemarau Mas. Itu masih ada sedikit hujan, saya takutnya kalau di pertengahan usia
nanti kemasukan layu fusarium. Saya takutnya itu. Nah, saya antisipasi dulu pakai trichoderma biar bakteri-bakteri itu nggak banyak yang masuk. Berarti memang dari awal sudah diantisipasi ya, Pak? Antisipasi sejak dini. Tadi pupuk kandangnya juga sudah terfermentasi. Kemudian sebelum penanaman itu masih ada penambahan agensi hayati, trichoderma, asam humat, kemudian asam amino, sengaja sebagai langkah preventif gitu ya. Walaupun cuma sedikit pakainya itu nggak terlalu banyak. Terlalu banyak, tetapi juga sudah lumayan efektif ya, Pak? Lumayan efektif di awal. Kemudian pengocoran pertama itu dilakukan di umur 5 hari ya, Pak? 5 hari setelah tanam. 5 hari setelah tanam. Bahan yang digunakan ada asam humat, asam amino, sama ultradap. Sama ultradap. Kalau dosisnya berapa itu, Pak? Itu saya pakainya itu per tangki kocor, asam humatnya 2 sendok, terus asam aminonya itu 1 tutup, ultradapnya hanya 2 sendok. 2 sendok. Jadi modenya juga tetap mode hemat ya? Model hemat semua. Dan kombinasi antara kimia dan organik ya. Kalau di awal sebelum penanaman menggunakan asam humat, kemudian pengocoran kimia juga tetap menggunakan asam humat, manfaat yang didapatkan dengan penggunaan asam humat itu untuk apa, Pak? Itu loh Mas, setelah saya memakai asam humat itu kan saya amati dulu sebelum memakai asam humat itu tanah sini kan tanah bengkak, tanah padat gitu loh Mas. Nah, setelah saya tuh memakai asam humat, tanah itu gembur. Nah, terus saya coba dulu di tanaman cabai, berhasil, lalu ini saya praktekkan di tanaman melon. Tapi dengan dosis saya kurangi hampir 50%. Ternyata masih juga ada perbedaan sedikit di antara budidaya cabai dulu sama yang melon ini. Jadi dasarnya di tanah sini mungkin kandungan liatnya lumayan tinggi gitu ya. Jadi kalau pas panas itu bisa sangat mengeras. Nah, dengan penambahan asam humat itu alhamdulillah bisa membantu menggemburkan. Jadi kalau biasanya itu sangat keras, kalau untuk saat ini lumayan gembur. Makanya dicoba kemarin di tanaman cabai digunakan asam humat. Setelah beliau cukup puas dengan hasilnya, kemudian diaplikasikan di tanaman melon. Meskipun dosisnya sekitar 50% dibanding dengan tanaman cabai. Tetapi pada dasarnya tetap ada manfaatnya. Tetap ada. Oke. Kemudian kalau untuk pengocoran yang kedua berarti di umur 7 hari ya, Pak? 7 hari. Berarti itu cukup rapat, Pak. Di awal 5 hari sudah dikocor, 7 hari dikocor. Kan awalnya itu cuma saya pakai ultradap itu biar ada tunas sama akarnya itu cepat terangsang gitu loh Mas, pakai ultradap itu lah. Terus di usia 7 hari itu saya hanya memasukkan MK. Nah itu saja per 1000-nya hanya 1 kilo. Saya berani ngambil kesimpulan, kenapa kok hanya 1 kilo? Kan di usia 5 hari saya sudah memasukkan nutrisi, di usia 7 hari, selang 2 hari saya masukkan NPK. Hanya itu saja. Oke, jadi dibedakan ya Pak, tidak NPK dijadikan satu enggak, tetapi tujuan awal hanya untuk memacu akar kemudian tunasnya dulu. Kemudian di umur 7 hari itu tujuannya memberi makan gitu, supaya mungkin lebih efektif. Jadi pengocoran menggunakan NPK itu sekitar 7 hari sekali ya Pak? 7 hari sekali. Jadi umur 7, 14, 21 dan selanjutnya kan. Dosisnya yang dipakai tiap kali pengocoran itu dinaikkan dari sedikit demi sedikit ya Pak ya? Awalnya mungkin sekilo, kemudian 2 kilo, 3 kilo dan dinaikkan terus menerus sampai umur sekitar 40 hari. 40 hari saya kocor. Berarti kalau untuk saat ini sudah tidak dikocor? Itu saya sudah nggak kocor, itu terakhir hanya memasukkan MKP hanya menghabiskan 2 kilo. Itu di usia 43 hari. 43 hari. Dan untuk saat ini sudah tidak dikocor lagi? Tidak dikocor, tidak dispray. Ya berhenti total berarti? Berhenti total. Oke, kalau untuk penyempraian Pak, untuk penyempraian dari awal, itu bahan yang digunakan apa saja? Itu dari awal saya itu pakainya itu insek, fungi, sama nutrisi Mas. Untuk inseknya sendiri saya ke abamectin, terus sama imidacloprid, sama obat ulat itu untuk inseknya. Terus untuk funginya itu saya memakai Mancozeb. Saya rolling yang sistemik sama kontak. Itu hanya itu saja. Terus nutrisi tambahnya itu saya pakai Morden, selang-seling sama asam amino itu di rolling. Jadi setiap satu minggu itu 2 kali penyemprotan itu yang 2 hari pakai Morden, yang 2 hari lagi saya teruskan pakai asam amino. Jadi ganti-gantian ya, nutrisinya ada Morden Volt. Tapi juga itu tadi Mas, dalam kutipan hanya saya ringankan, dosisnya saya ringankan. Pokoknya stylenya style hemat. Style hemat. Jadi asam amino sama Morden Volt itu diganti-gantian. Biasanya insek dan fungi tetap dimasukkan. Kemudian di umur 21 hari ya Pak ya, yang sudah mulai terserang jamur itu. Untuk menanggulanginya atau sekarang kan mungkin sudah cenderung membaik. Kalau biasanya kan kalau umur 21 hari sudah terserang kan masa depannya sedikit suram. Tapi alhamdulillah kok sampai saat ini kan sepertinya lumayan cerah. Itu ya hal yang dilakukan apa Pak? Ya itu tadi dari umur 21 hari kan yang
untuk delon sendiri itu sisi aman. Terus ada yang di varietas lain itu tadi kan ada beberapa pohon yang terserang jamur, itu pun dari teman-teman sudah banyak yang bilang gagal panen gitu, tapi saya ambisi tetap panen gitu. Nah, terus saya itu carikan fungisida yang berbahan aktif sistemik, itu saya spray hampir 3 kali berturut-turut, tapi dengan dosis per semprotan itu per tanknya itu hanya saya kasih 2 sendok. Itu tapi 3 hari berturut-turut. Alhamdulillah di usia 28 ada perubahan, daun bisa hijau lagi. Terus di daun hijau itu tadi saya masukkan sedikit morden. Harusnya itu biasanya saya morden itu stop di usia 21 Mas. Itu saya stop, terus saya masukkan lagi. Itu saya kasih morden. Alhamdulillah bisa sembuh total. Bisa sembuh total dan bisa sampai saat ini panen. Alhamdulillah itu. Jadi penyemprotan berarti itu setiap hari ya Pak ya? Setiap hari di waktu jamur masuk itu setiap hari itu saya spray. Tunggal Pak itu? Tunggal. Hanya fungisida. Dan memang karena itu fokusnya adalah untuk menghentikan serangan jamurnya, makanya hanya fokus di fungisida, dan itu tiap hari berturut-turut selama 3 kali. Dan alhamdulillah itu sembuh atau berhenti serangan jamurnya. Kemudian untuk menguatkan yang belum terserang, kemudian merangsang yang baru itu menggunakan Morden. Kemudian setelah fase generatif mulai masuk kalinet itu. Kalinet ya. Itu pakainya juga ringan Mas. Per tank itu saya kasih cuma 2 tutup. Kalau mordennya itu 1 tutup. Tapi setiap di masa ada jamurnya saya lepas dulu Mas. Untuk pas jamur masuk semua nutrisi saya stop. Dihentikan dulu ya. Dihentikan dulu. Itu juga sama saja di usia 21 hari kan harusnya saya mengasihkan nutrisi pengocoran. Saya pending dulu sampai di usia 26. Itu kan melesetnya sudah jauh. Mulai kemarin itu yang bawah yang varietas sama Dilon itu sempat jerdil, itu kan nutrisinya telat. Karena telah kemarin fokusnya adalah di fungisida. Iya, di fungisida dulu. Jadi saya mengobati dulu daripada saya mengejar saya kasih nutrisi nanti malah fatal. Ya, masa fatal saya stop dulu, saya fokus ke funginya dulu. Intinya fokus di penyembuhan terlebih dahulu baru berbicara hal yang lain. Oke, mungkin itu sahabat petani semua. Kemudian fase generatifnya untuk nutrisinya diganti menggunakan kalinet. Itu rutin berapa hari sekali Pak? Itu setiap 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Sampai umur berapa Pak? Sampai umur di 48. 48. Kalau saat ini sudah berapa, umur berapa hari? Ini umur 58. 58 hari sudah bisa dipanen ya Pak ya? Sudah, rencana mau segera panen ini. Kalau untuk penyemprotan terakhir dan pemupukan terakhir itu di umur berapa Pak? Untuk penyemprotan terakhir itu saya di umur 55 hari itu, tapi insek Mas. Itu hanya insek. Saya untuk pencegahan di ulatnya. Biasanya kan kalau daunnya sudah mulai tua itu kebanyakan kan ulat masuk terus makan ke buahnya. Saya itu pertahankan di ulatnya saja. Itu di usia kemarin 54 saya terakhir penyepraian di insek. Terus untuk pengocoran itu saya terakhir di usia 42 kalau nggak salah. Itu terakhir saya tambahkan di NPK booster. Nah, NPK booster itu saya memakai di usia 43, saya masukkan NPK booster sama NPK mutiara. Itu juga dosis cuma ringan. Per 200 liter air itu saya memakai NPK boosternya itu hanya 1 kilo, terus mutiaranya saya kasih 2 kilo. 2 kilo. Hanya 2 varian. Dan itu berarti sudah lumayan lama ini tidak mendapatkan asupan nutrisi ya Pak ya? Sudah lama ini. Kalau sekarang memang fokusnya hanya menjaga karena ini sudah menjelang panen, fokusnya adalah di insek ya Pak ya? Karena biasanya sangat rawan terhadap serangan ulat, jadi yang perlu diantisipasi adalah serangan ulatnya. Kalau sistem budidaya yang dilakukan Pak Yasri ini sistem angle atau memelihara 1 batang atau gimana Pak? Itu angle, ini 1 tunas saja 1 batang. Oke, kemudian dibuahkan 1. Kemudian per tanaman ini dibuahkan 1. Dibuahkan 1, dipelihara tunas air 1. Tidak dipelihara ya, tunas airnya dihabiskan. Jadi hanya fokus di batang utama, kemudian setiap tanaman itu dibuahkan 1 buah. Dan kalau 1 buah memang buahnya bisa sangat maksimal ya Pak ya? Ya itu tadi kan dari kemarin kan sudah ada tengkulak yang mau ngambil. Nah di Dilon ini saya agak kesulitan di tonase buahnya Mas. Kebesaran. Sebenarnya kalau saya sendiri sebagai petani itu senang. Petani itu kan kalau melihat panennya bagus itu kan otomatis sudah senang dulu. Walaupun harga itu dipikir kari lah. Harga itu kan
kita selaku petani hanya mengikuti tengkulak aja. Jadi pada dasarnya kalau petani sangat senang karena Sangat memang senang. produktivitasnya Ya, sangat tinggi, sangat kemudian tinggi. tonasenya juga tinggi. Tetapi mungkin agak sedikit bermasalah di pembelinya Ya, karena kalau betul. melon ini beda dengan semangka. Kalau semangka itu besar pun tetap Semakin besar semakin laku. Kalau melon juga cukup dramatis. Jadi Ya. dia kalau kecil kurang laku, kalau terlalu besar juga Ya, nggak laku. betul. Jadi ini kembali lagi ke teman-teman, ke selaku pembudidayanya. Jadi bisa sebenarnya pertanaman bisa dibuahkan dua untuk mengurangi ukurannya ya Pak ya, Ukurannya, ya. biar agak lebih kecil. Tetapi ya juga itu selera. Jadi kalau kayak Pak Yasri buahnya besar juga di hati tetap senang. Tapi gitu. senang. Masalah Intinya harga senang nanti dulu. ikut di pasar ya. Ya, Pak ya. betul. Mungkin itu. Kalau belum kita akhiri Pak Yasri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua. Ya, pesan saya itu kenapa harus cari yang lebih wow kalau ada yang lebih efektif lah. Maksud saya itu menanam melon boleh saja selama masih ada delon. Bukannya saya menganjurkan ke teman-teman, itu benar-benar rapatannya enak. Untuk pemula-pemula itu enak daripada varietas lain. Istilahnya bagi para petani itu katanya petani melon itu merawat melon itu seperti merawat bayi gitu loh Mas. Nah, sedangkan kalau di varietas delon ini ibaratnya ini ku ditandur mboten dirampak-rampak niku pun panen ngoten lho. Lah kalau kula niku nggih monggo kadang-kadang tani ingkang mau menanam ya saya menganjurkan ke delon. Ya, mungkin lebih mendukung lah Mendukung. untuk petani-petani pemula itu ya Pak. Jadi karena perawatannya lebih mudah dan kemungkinan panennya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan itu yang dirasakan oleh Pak Yasri di lahan ini. Ya. Beliau bisa menyimpulkan karena menanam dua varietas yang berbeda dengan lahan dan perlakuan yang sama. Ternyata tingkat kerumitan dan potensi hasilnya lebih tinggi delonnya. Di delon. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah lahan milik Pak Yasri yang beralamat di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian beliau berbudidaya tanaman melon. Di sini ada dua varietas yang beliau tanam. Di antaranya adalah delon 65, kemudian yang satu adalah pembandingnya. Nah, untuk delon 65 ini alhamdulillah memiliki beberapa keunggulan, di antaranya ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit itu lebih tahan, kemudian perawatannya itu jauh lebih mudah dan produktivitasnya lebih tinggi. Dan beliau sampai saat ini sangat puas dan sangat merekomendasikan khususnya untuk petani pemula. Kemudian untuk di lahan dasar ini mau ada 3 bahan, ada pupuk kandang, kemudian ada Ponska, kemudian ada Vertipos. Nah, untuk pupuk kandang sendiri ini terdiri dari 3 bahan, ada pupuk kandang ayam, kambing, sapi. Ya. Dan itu semuanya telah difermentasi dengan penambahan M21. Jadi sebelum diaplikasikan ini sudah difermentasikan terlebih dahulu. Kemudian sebelum proses penanaman ini ada bahan yang ditambahkan, ada trichoderma, kemudian ada asam humat, kemudian ada asam amino. Jadi sebagai langkah preventif karena biasanya sangat rentan terhadap serangan kelayuan. Nah, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian di umur 5 hari setelah tanam itu beliau melakukan pengocoran pertama, yang dipakai adalah asam humat, asam amino, dan ultradap. Ya, Pak. Kemudian di umur 7 hari dikocor lagi, tapi fokusnya adalah di NPK 16, dan pengocoran dilakukan setiap 7 hari sekali dengan bahan yang sama, hanya dosisnya yang agak dinaikkan untuk setiap kali pengocorannya. Kemudian pengocoran terakhir itu di umur sekitar 42 hari ya Pak ya, 42 hari setelah tanam dengan menggunakan NPK booster ditambah NPK Mutiara. NPK Mutiara, itu pengocoran terakhir. Kemudian di proses budidaya tanaman ini spray untuk nutrisi itu ada Mordenfol yang dirolin dengan asam amino yang diberikan secara bergantian. Kemudian untuk insek mungkin abamectin, kemudian imidacloprid, kemudian yang untuk mengendalikan ulat. Nah, jadi itu diberikan secara ganti-gantian. Kemudian untuk fungisida Mancozeb ya Pak. Mancozeb. Kemudian di umur 21 hari itu ada serangan jamur yang kemudian diantisipasi atau ditangani dengan pengaplikasian fungisida sistemik yang diberikan secara berturut-turut, jadi setiap hari nyipray, tapi fokusnya hanya di fungisida. Baru setelah sembuh atau setelah berhenti serangannya, beliau memulihkan dan menguatkan menggunakan Mordenfol. Kemudian di fase generatif untuk nutrisinya beliau ganti menggunakan Kalinet dengan dosis sekitar 2 tutup ya Pak ya. 2 tutup per 16 liter air dengan interval seminggu 2 kali. Dan alhamdulillah untuk saat ini produktivitasnya juga bisa maksimal. Kemudian kita sudah juga mencoba membuka, untuk rasanya juga sudah masuk, warnanya juga sudah oranye ya Pak ya. Dan ini sudah siap untuk dipanen.
pada dasarnya. Kemudian untuk budidaya melon lahan milik Pak Yasri ini hanya memelihara satu batang utama, kemudian tunas airnya dihabiskan dan setiap tanaman hanya disisihkan oleh satu buah. Dan alhamdulillah produktivitasnya sangat tinggi dan buahnya bisa sangat maksimal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Yasri. Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.